Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakri Alvan dari kelas 64 2G01 dengan NIM 642224445. Di sini saya akan menjelaskan bahaya narkoba dan kesetaraan gender di dalam dunia kerja. Yang pertama itu saya akan membahas bahaya narkoba terlebih dahulu. Di sini ada pengertian narkoba. Pengertian narkoba yang pertama, zat-zat yang dapat memabukkan seperti opium, kokain maupun marijuana. Yang kedua, dapat merusak jaringan organ tubuh manusia. Yang ketiga, menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Di Indonesia, penyalahgunaan narkoba telah menyebar ke seluruh wilayah, terutama di kota-kota besar. Hal ini terjadi di semua lapisan masyarakat. Bisa dibilang tidak ada daerah, kelurahan, atau bahkan RT atau RW yang gratis obat. Masalah sosial berasal dari cacat manusia atau dari ekonomi, biologi, biopsikologi, dan kultur. Masalah narkoba di Indonesia masih berlanjut. Hal ini yang sangat rumit. Jenis-jenis narkoba. Narkotika jenis pertama seperti heroin dan kokain. Narkotika jenis dua seperti morfin dan LSD. Yang ketiga, narkotika jenis tiga seperti ganja dan psikotropika. Dampak narkoba pada kesehatan. Yang pertama, kerusakan saraf dan otak yang dapat menyebabkan berbagai gangguan psikologis. Yang kedua, menurunkan daya tahan tubuh dan meningkatkan risiko penyakit infeksi. Yang ketiga, berpotensi memicu penyakit kardiovaskular sebagai dampak jangka panjang penggunaan narkoba. Pencegahan penggunaan narkoba yang pertama, tebalkan iman agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, tingkatkan percaya diri bahwa narkoba buruk buat kesehatan. Yang ketiga, menolak diajak dengan siapapun untuk memakai narkoba ataupun diajak dengan keluarga harus menolak. Yang keempat, olahraga rutin kalau bisa seminggu 2 kali di hari libur. Yang kelima, pahami sanksi hukum jika menyalahgunakan narkoba. Penanganan korban narkoba. Pemulihan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi sesuai kebutuhan pasien. Proses rehabilitasi untuk memulihkan ketergantungan dan mengurangi risiko kambuh. Memulihkan fungsi sosial dan emosional pasien untuk menghindari terjadinya relapse. Peran keluarga dalam pencegahan dan penanganan narkoba. Yang pertama, membangun komunikasi terbuka dan tidak menghakimi antara anggota keluarga. Yang kedua, mendukung aktivitas yang bersifat positif dan menghindari penggunaan narkoba. Yang ketiga, membantu proses pemulihan pasien dan tetap memberikan pengawasan terhadap pasien. Selanjutnya, peran penting pemerintah dalam pencegahan dan penanganan narkoba. Pertama, meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengedaran narkoba secara ketat. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba melalui program-program yang dapat mencapai masyarakat. Yang ketiga, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai untuk korban narkoba. Peran masyarakat dalam pencegahan dan penanganan narkoba. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanganan narkoba. Kedua, membangun komunitas yang peduli dan menyadari pentingnya kebersihan lingkungan dan bebas narkoba. Ketiga, mendorong partisipasi aktif dan dalam kegiatan-kegiatan positif dan mendorong kepribadian yang sehat. Selanjutnya, kesimpulannya. Yang pertama, narkoba merupakan masalah kesehatan yang serius dan memerlukan perhatian serius dari seluruh kalangan masyarakat. Yang kedua, pencegahan dan penanganan narkoba dapat dilakukan melalui peran aktif pemerintah, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, pengertian bahaya narkoba dan cara mencegah serta menanganinya harus terus disosialisasikan agar semakin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya masalah ini. Selanjutnya, ada kesetaraan gender dalam dunia kerja. Pendahuluan, yang pertama pengertian kesetaraan gender, kedua fakta kesetaraan gender di dunia kerja di Indonesia, ketiga peran penting kesetaraan gender dalam dunia kerja.
Hambatan dalam mencapai kesetaraan gender, pertama patriarki dan budaya diskriminatif, kedua larangan bekerja bagi sebagian perempuan, yang ketiga perbedaan upah yang masih ada. Upaya mewujudkan kesetaraan gender di dunia kerja. Pertama, kampanye penyadaran kesetaraan gender di dunia kerja. Yang kedua, kebijakan regulasi yang pro kesetaraan gender. Ketiga, mendorong partisipasi perempuan di dunia kerja. Peran industri dan perusahaan dalam mewujudkan kesetaraan gender, yaitu menerapkan kebijakan kesetaraan gender di lingkup perusahaan. Selanjutnya, mendukung pengembangan karir bagi perempuan dan menjalin kemitraan dengan organisasi kesetaraan gender. Kesimpulan, kesetaraan gender di dunia kerja penting untuk kemajuan sosial dan ekonomi. Yang kedua, kesetaraan gender di dunia kerja adalah tugas bersama. Yang ketiga, kesetaraan gender di dunia kerja bisa dicapai melalui penyanderaan dan tindakan kami semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.